Bud, Oke, ya. ya, udah bisa Udah. rekaman minggu ini. Udah, mulai minggu ini udah aman Jadi. kita. Jadi minggu lalu Adrian tuh nggak bisa rekaman, alasannya ini itulah. Gue jadi, males gue. Ya udahlah, tapi dia bisa. Ya udah, gue bilang. Jangan gitu ya, jangan gitulah. Parah. Nggak, parah. Jadi, Sobat Hati, kita tuh sempat skip satu episode gitu. Alasannya tau nggak kenapa? Karena kata Budi, waduh, gue nggak bisa nih, gue sibuk nih. Gue nggak ada ART, asisten rumah tangga gue pergi gitu. Makanya gue bilang sama dia, asisten jangan dilecehin terus. Mau laki, mau perempuan, kabur semua. Aduh. Ya, habis gimana dong? Hasrat kan membabi buta ya kalau gitu-gitu ya. Buta banget ya. Semua diterjang. Hari kita bahas Gimana, apa ya? Bud? Hari ini tuh kita akan membahas tentang sesuatu yang kita kalau bisa gue bilang itu adalah gangguan image tubuh. Gangguan image tubuh, oke, boleh elaborate? Nah, tapi gangguan image tubuh ini nggak bisa nih diperbaiki dengan Kameka 360 gitu atau Beauty Plus gitu. Oke. Jadi inspirasinya datang dari gini, Bud. Jadi Ya. sedikit gambarannya, gangguan image tubuh itu mungkin lebih banyak dirasakan oleh kaum hawa. Oke. Jadi gangguan image tubuh ini biasanya memang lebih banyak dirasakan oleh kaum hawa. Oke. Mungkin lu tahu lah, mungkin pernah lihat juga ya, mungkin Dia nggak pasangan pede. kita atau Ya. saudara kita nggak pede. Jadi sedikit-sedikit suka ngeliat kaca makeup gitu untuk lihat bener nggak sih kaca makeup gue gitu. Nah, jadi gue baru mendengarkan dari radio bahwa ada pengakuan dari seorang artis, ya, Megan Fox. Megan Fox bahwa dia menderita gangguan body image ini, atau kalau misalnya kita itu body dysmorphia, body dysmorphic. Body dysmorphic. Nah, lu body dysmorphic. Nah, lu kebayang nggak, Bud? Maksudnya, gue nggak tahu kalau lu ya, gitu kan? Gue nggak tahu selera lu, gitu, laki atau perempuan, gue nggak tahu. Nah, tapi Megan Fox itu pernah masuk sebagai daftar wanita terseksi di dunia juga. Gokil. Gitu. Dan penampilannya pada saat ya waktu itu kalau nggak salah gue pertama kali lihat dia di film Transformers kalau nggak salah. Ya. Dan waktu itu kan memang dia di image-nya tuh sebagai wah body goal banget dah gitu kan. Ya. Mukanya juga face, oke cantik gitu, body goal gitu. Ya, Dan ternyata dia menderita ini gitu. Dan waktu itu dia lu pakai untuk sarana fantasi masturbasi kan? Lu pernah cerita gue waktu itu? Maksudnya dia, kan gue ingat waktu itu. Waktu itu ya dia, gue lupa, ternyata ini. Ya. Tahun-tahun Transformers gue masih SMA, wow mungkin itu jadi cocok. Terus. Nah, jadi lu kebayang nggak, Bud? Jadi maksudnya penyakit ini tuh sebenarnya kalau misalnya kita bisa sebut itu lebih ke arah mental, Ya. gitu. Gak peduli bahwa mungkin aja lu bisa dapat pengakuan dari semua orang lu cantik dan lu tetap bisa menderita itu, gitu. Oke, namanya body dysmorphic ya. Jadi misalnya mereka nggak pede kalau hidung lu pesek misalnya gitu ya. Atau misalnya badan lu gemuk, lebih ke situ bukan? Nah, bedanya nih, Bud ya. Misalnya kalau misalnya kita katakan hidung lu pesek gitu, kita katakan gitu kan ya. Itu Gue nggak benar, bilang kan? iya, gue nggak bilang gue nggak menyerang gitu. Itu kata-kata lo, tapi gue bilang Parah, kita katakan. Parah lo. Kita katakan bahwa hidung itu pesek gitu. Parah. Nah, berarti bisa aja itu kan kenyataan. Ya, bisa itu kenyataan. Tapi kalau penderita si body dysmorphic mau hidungnya semancung apapun, dia tetap merasa dia pesek. Oh, I see. Oh gitu. Oke. Nah, mau misalnya katakanlah misal wajahnya secantik apapun gitu, dia tetap merasakan bahwa wajahnya itu kalah cantik gitu, kurang pede dibandingkan dengan misalnya dia suka ada pembandingnya, suka ada targetnya, dia pengennya seperti itu gitu. Padahal mungkin di kalangan teman-temannya atau komunitasnya itu sudah menganggap bahwa dia itu cantik. Itu body dysmorphic. Oke, gue setuju nggak setuju ya. Misalnya contoh, gue punya alat kelamin gede, gue pede banget tuh. Biar kata semua orang bilang gede, emang gede kok gue pede. Kecuali lu, misalnya gini, punya lu kecil tapi orang kasih tahu, ya lu konsultasi ke dokter dong. Maksud gue, kan kasihan istri, lu bilang enggak lah gue gede. Mungkin itu narsis. Beda ya antara, iya dong. Kan kita jadi kata konteksnya. Misalnya gue tahu kondisi tubuh gue. Orang bilang gue confident, sedangkan lu udah tahu gagal. Tapi orang kasih tau nggak boleh. Berarti kita masih bikin topiknya soal dysmorphic sama soal yang narsism gitu kan? Buat itu bukan narsis, Bud. Itu nggak tahu diri namanya, Bud.
Jadi lu udah ke dokter? Bilang apa dokter kemarin? Ya. Gue penasaran soal yang body dysmorphic tadi. Itu penyakit yang maksud gue lebih parah daripada sekedar minder kan? Maksud gue gini, kalau minder kan, iya dia nggak pede karena bentuk tubuh dia mungkin nggak bagus apa. Kalau ini, semua orang udah bilang dia bagus, dia tetap merasa dia nggak bagus gitu kan? Nah, sebenarnya itu kembali lagi kepada penyebabnya. Oke, penyebabnya. Jadi contohnya misalnya kayak gini, Bud. Lu tadi bilang soal minder. Nah, kalau mindernya itu karena apa gitu? Misalnya kayak gini, Bud. Misalnya kita bikin skema kayak gini. Pada saat, lu tahu kan ya, kadang-kadang kan ada orang yang pada saat remajanya ya kita katakanlah masih kok kayaknya biasa aja gitu. Tapi begitu dia jadi dewasa, paham. Betul, ada yang gitu. Ya. Nah, pada saat dia remaja nih, pada saat dia minder, ya, pada saat dia remaja dia mungkin dapat bulian atau dapat tekanan dari sekitarnya sehingga dia menjadi minder. Of course dong, nggak mungkin orang tiba-tiba minder tanpa sebab gitu. Betul. Pasti dia minder itu pasti karena dia mungkin nggak ada tekanan pun, ada tekanan dari diri dia sendiri. Betul. Ya kan? Paham. Dia merasa pengen seperti itu. Nah, pada saat dia dewasa, pada saat dia sudah berkembang gitu, dan ternyata dia tubuhnya bagus gitu. Jadi misalnya cewek jadi cantik gitu atau cowok jadi ganteng gitu beneran. Nah, tapi rasa minder itu tetap ada. Nah, itu bisa menjadi cikal bakal dari si body dysmorphic disorder ini. I see. Gitu. Oke, gue paham. Padahal harusnya dia merasa bertransformasi kayak kisah dongeng Itik yang buruk rupa itu ya. Nah. Ya udah bro, cara lagi kan harusnya gitu. Bener juga sih. Ini kisahnya hampir sih. Nah, Sobat Selfie, fakta bahwa gue nggak tahu gitu kan. Berarti emang si Budi itu emang di dalam hati itu dia ngerasa, oh iya dulu gue Itik buruk rupa ya gitu. Nggak. Bedanya, apa sekarang nggak jadi angsa gitu. Dia udah Itik itu gitu. Jadi kalau dia berubah, gue nggak bertransformasi. Kan, tapi body dysmorphic ini butuh pengobatan seperti apa? Maksudnya kalau gua kan gini ya, kita kalau awam nih taunya kalau dokter tuh memberikan obat secara langsung, artinya direct, sakit kasih obat. Kalau ini apakah lebih psikologi atau memang ada obatnya, atau lebih ke penyakit-penyakit mental dan yang lainnya gitu? Apakah masuk ke cabang kesehatan secara spesifik? Lu kalau kena ini lu mesti ke dokter nih, atau mereka cuma butuh guru spiritual kah something gitu? Lo pertanyaan gue, iya kan? Bisa Bud. Bisa dibantu dengan doa, bisa. I see. Kalau berarti gue butuh didoain, berarti gue kurang didoain aja dulu nih. Sampai sekarang belum jadi Itik, tapi gue tidak menerima kenyataan ini kan tuh ya. Doa buat tuh sih kayaknya udah banyak, cuma nggak didengar aja kayaknya. Oke, pertanyaan bagus sih Bud. Jadi gini, sebelum kita ngebahas tentang pengobatannya ya, salah satu yang mesti gue tekankan adalah yang gue bilang, kebanyakan orang zaman sekarang mungkin sebenarnya menderita body dysmorphic ini, tapi dalam skala kecil. Gitu. Jadi maksudnya dalam skala kecil itu maksudnya nggak terlalu mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi lu bisa tetap melaksanakan aktivitas lu tetap tidak sampai. Jadi yang ekstrimnya itu adalah yang pertama, misalnya dia jadi nggak berani tampil di publik, karena dia merasa dia punya kekurangannya itu. Nah, terus yang kedua, bisa aja dia jadi selain gak boleh tampil di publik, dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena dia mesti menutupi bagian tubuhnya yang merasa membuat dia tidak pede. Sampai separah itu ya? Artinya kan, artinya tingkat keparahan juga kita lihat. Kalau misalnya dia benar-benar parah dan mengganggu aktivitas hariannya, itu pada saat itu dia melakukan terapi dan obat-obatan. Gitu. Nah, pada saat kita bahas terapinya nih, jadi biasanya para dokter itu mengkategorikan penyakit ini tuh lebih ke arah seperti depresi. Makanya pengobatannya bisa menggunakan obat-obatan antidepresi. Gitu. Tapi selain itu ya Bud, yang mesti ditekankan adalah sebenarnya kita mesti cari tahu dulu penyebabnya itu kenapa sih gitu. Misalnya yang tadi kita pakai contohnya hidung pesek. Kenapa sih dia merasa hidungnya pesek berlebihan gitu? Sampai benar-benar dia malu, sampai dia benar frustasi dengan kondisi tubuhnya gitu. Itu masih digali pelan-pelan. Nah, bila sudah menemukan sumbernya, penyebabnya, itu biasanya baru nanti kita coba terapi lebih kepada konseling ya. Konseling jadi kayak dibicarakan gitu. Terus kita biasanya juga kalau di luar negeri ada yang namanya support group.
Jadi beberapa orang yang mungkin menderita penyakit yang sama, kelainan yang sama, itu saling memberikan support gitu. Sehingga ujung-ujungnya sih sebenarnya adalah bagaimana bisa meningkatkan rasa percaya diri si pasien penderita itu gitu. Nah, kalau yang soal kasus burung lu nih, lu konsultasi ke siapa? Apakah kelas grup gitu ya, atau lu direct ke dokter kelaminnya atau gimana yang soal penyakit kelamin ini? Lu gimana? Gue sih punya support group gitu. Jadi udah support groupnya udah hampir 2 tahun yang lalu kan. Terus abis itu gue ada teman dekat sama si support group itu gitu. Akhirnya kita putusin buat bikin podcast bareng gitu. Cuma memang jadi namanya dia nggak disebut gitu. I see. Jadi podcast bareng, kita bikin YouTube bareng gitu kan. Sekarang gue ngomong sama dia. Ya, jadi kita sebagai sesama yang nggak bisa memuaskan, ya kita saling udahlah nggak apa-apa. Kemarin malam gimana mainnya, asik nggak gitu ya? Cuma bedanya rasa pede kita ketinggian gitu, udah bisa saling begitu. Nah, menarik, gue baru tahu ada namanya body dystrophic ya? Dysmorphic, sorry. Jadi penyakit body dysmorphic nih gue rasa memang ada, terutama gue yakin sekarang lebih banyak dengan adanya era sosial media. Di mana sosial media kan semua orang memposting hal bagusnya dari diri sendiri gitu ya. Nggak mungkin posting hal jeleknya gitu. Dan kadang-kadang orang-orang yang tidak bijak di sosial media, mereka merasa ini tampilan yang sesungguhnya gitu. Sehingga mereka jadi nggak pede sama kondisi dia. Padahal, lo tau nggak, gue pernah dengar satu quotes nih. Hal pertama paling penting dalam bermain sosial media, tebak apa? Punya internet. Bukan. Itu orang tahu, Dodol. Jangan bego-bego banget dong. Lu ini kan dokter ya, jangan gitu-gitu banget dong. Logis, nggak ada internet, nggak bisa sosial media. Bener, tapi kan gue lagi mau bangun quotes bagus ini sebenarnya. Lu patahkan ini sebenarnya. Jadi gini, gue dapat dari satu pegiat sosial, dia bilang bagus banget. Hal pertama yang mesti lu tanamkan di pikiran lu ketika sosial media adalah jangan percaya semua yang dilihat. Dia bilang gitu. Jangan percaya apa yang lu baca. Dia bilang. Jadi semua yang lu baca tuh lu gak usah percaya karena belum tentu benar gitu. Bisa menarik, bisa membantu tapi belum tentu benar gitu. Jadi itu hal pertama. Makanya gue rasa kalau misalnya teman-teman mungkin mulai ngerasa ada udah mengalami gejala-gejala seperti ini, bolehlah konsultasi, tapi pastinya jangan ke dokter tempat gue ini. Jangan. Gue pastikan jangan. Jelas tidak mungkin. Kalau nanti teman konsultasi, nanti gue kasih nomornya di sini biar konsultasi secara free, nanti gue bilang. Tapi kalau berbayar, jangan. Lu ingetin mukanya nih ya, berkali-kali muncul kita. Jangan, boy. Iya dong, bener dong. Sebenarnya salah satu contoh bulian kayak gini nih, penyebab body dysmorphic gitu. Cuma ada tambah lagi nggak ya soal body dysmorphic ini? Ya, seperti tadi gue sebutin di awal bahwa kalau misalnya penderita yang menderita disorder atau kelainan itu memang lebih banyak kaum hawa, ya karena mungkin mereka lebih banyak, mungkin karena wanita itu lebih banyak ditekan ya untuk penampilan luar, benar nggak? Betul, gitu. Ya. Dan tambahan adalah seperti kata Budi, jadi dilihat dari media sosial itu mungkin artisnya, mungkin pujaannya, ya mungkin trendsetternya gitu, kayak kesannya itu benar-benar wah banget. Tanpa kita tahu bahwa bisa aja dia nggak merasakan hal yang sama gitu, bisa aja ternyata itu bukan kehidupan dia, itu adalah fake gitu, itu palsu, ada bikinan, settingan gitu, apapun itu. Yang tadi gue contoh ya, artis sangat terkenal aja yang memang kita udah nyata-nyata, semua orang menyatakan cantik aja dia merasakan seperti itu gitu. Jadi berharap ini bisa menjadi moral booster buat teman-teman sobat healthy yang perempuan di sana gitu, jangan sampai terpengaruh oleh lingkungan sosial media gitu. Sarankan aja kalau misalnya setiap orang tuh cantik dengan caranya sendiri. Wah, bagus. Gitu. Ian, by the way lu bahasa Indonesia jelek dulu ya? Kenapa? Bahasa lu jelek ya? Pelajaran bahasa Indonesia jelek? Dulu sih Uwan sih hampir mepet sih bahasa Indonesia. Jadi gini ya teman-teman ya, dia pasti bilang, iya buat perempuan di sana, udah pasti. Di sini laki-laki semua kita. Maksud gue, lu kalau ngomong tuh yang logis dikit gitu loh. Itu kan kayak apa ya gitu ya. Cuman ya udahlah, gue maaf ya. Jadi teman-teman, ada nih kalau ngomong suka nggak bisa masuk gitu. Jadi gue juga gimana, dan lain kalian tolong ya jangan ini ya, jangan pending rekaman lagi ya. Maksud gue colak lu ngerti dong, pendengar kita kan butuh kita, coba jangan banyak alasan gitu, ngerti sedikit lah maksud gue gitu loh. Dan untuk sebagai penutupnya,
permohonan maaf kita. Nanti nomor Adrian akan gue taruh di sini seperti biasa. Betul-betul bisa telepon dia. Tiap hari dia kan kerjaannya banyak banget. Dia kan nggak kerja bener lah menurut gue. Jadi nanti orang bisa telepon dia di sini. Jadi sampai situ aja teman-teman. Thank you. Semoga konten kita bisa membantu dan memberikan banyak informasi yang benar atau mematahkan banyak mitos yang berada di masyarakat kita. Jadi sampai sini aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay healthy and stay alive. Bye-bye. Bye-bye.